Halo sobat-sobat para pecinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film Malignant. Demikian cerita dari film Malignant. Film ini dimulai seorang dokter yang bernama Weaver sedang merekam dirinya saat menjelaskan penelitiannya terhadap pasien yang bernama Gabriel. Tiba-tiba Dr. Weaver dipanggil oleh salah satu petugas bahwa Gabriel berusaha untuk kabur. Dr. Weaver langsung menuju ruangan itu. Tiba-tiba melihat seorang dokter yang terlempar dari ruangan penelitiannya dan dokter yang lain tangannya putus. Weaver masuk ke dalam ruangan itu dan melihat semua dokter telah mati dibunuh oleh Gabriel. Gabriel juga berkata kepada Weaver bahwa ia akan dibunuh semuanya yang ada di sini. Scene berpindah di mana seorang wanita yang bernama Madison baru pulang dari rumah sakit untuk mengecek kehamilannya. Madison pun pergi menuju ke kamarnya dan bertemu dengan Derek. Derek dan Madison saling beradu argumen yang membuat Derek kehilangan akal sehat dan mendorong Madison ke tembok yang membuat kepalanya berdarah. Karena emosi sesaat, Derek meminta maaf dan menghubungi 911. Tiba-tiba, Madison menutup pintu dan Derek terus-menerus meminta maaf. Malam pun tiba. Darren terbangun karena mendengar bunyi suara. Ia pun langsung menuju dapur. Ternyata suara dari blender. Selanjutnya, pintu kulkas terbuka sendiri. TV pun menyala sendiri. Darren langsung ke arah ruang TV. Ia melihat sosok hitam yang sedang menonton TV. Waktu ia menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Tiba-tiba, Madison yang terbangun karena mendengar suara yang keras langsung turun ke bawah dan melihat bahwa suaminya sudah tiada. Lalu makhluk itu mengejar Madison. Madison menutup pintu kamarnya, tetapi makhluk itu mendobrak kamar pintu itu dengan keras yang membuat Madison terpental dan pingsan. Lalu polisi itu datang karena mendapat laporan dari tetangga Madison. Detektif yang bernama Shaw dan Regina dan ahli forensik bernama Winnie. Mereka terkaget saat masuk ke dalam rumah itu. Madison yang sedang dirawat di rumah sakit yang dijaga oleh Sydney tersadar dari pingsannya. Sydney berkata kepada Madison bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. 2 minggu kemudian, Madison pulang ke rumahnya. Pada saat malam hari, ia melihat sesosok bayangan di tengah jalan saat lampu menyala. Bayangan itu pun langsung hilang. Karena takut, Madison menutup jendela dan pintu kamarnya dan memasang alat pengaman khusus. Keesokan harinya, Sydney pun datang untuk menemui Madison. Madison berkata kepada Sydney, ia sangat ingin mempunyai anak karena ia bukan saudara kandung dari Sydney, alias anak angkat. Scene berpindah di mana ada seorang wanita yang menjadi pemandu wisata. Pada saat wanita itu ingin pulang, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh. Pada saat ia membuka lampu dari atas, sosok bayangan itu pun menyerangnya. Wanita itu pun disekap oleh sesosok bayangan hitam dan berbicara melalui radio bahwa ia akan membunuh wanita ini. Tapi sebelumnya, ia ingin sekali membunuh Dr. Weaver terlebih dahulu. Dr. Weaver saat bekerja, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan mendengar suara yang berkata, ini saatnya mengangkat kanker. Dr. Weaver yang kaget dan membuka dokumen yang lama. Scene berpindah ke Madison. Di sini ia sedang ingin mencuci pakaiannya. Saat ia menuju ke bawah, ia dikagetkan oleh sesosok orang yang tiba-tiba melewat di depannya. Saat ia memasukkan baju ke mesin cuci, ia dikagetkan lagi oleh suara wanita yang sedang berteriak ke arahnya.
Madison yang tidak bisa bergerak hanya bisa melihat sosok hitam itu ke arahnya. Sosok hitam itu menarik rambut wanita itu dan menghajarnya, yang ternyata itu adalah Dr. Weaver. Sekeliling ruangan Madison berubah menjadi Dr. Weaver. Dr. Weaver yang mengenali sosok hitam itu sebelum menjelaskan, langsung dihabisi oleh makhluk itu menggunakan piala milik Dr. Weaver. Madison yang melihat hal itu langsung berteriak dan tersadar. Keesokannya, polisi datang dan mulai melakukan investigasi. Scene berpindah ke wanita yang sedang disekap. Makhluk itu sedang mengasah piala milik Dr. Weaver. Madison menceritakan apa yang dialaminya semalam ke Sydney. Di kantor polisi, Shaw meminta kepada rekannya untuk mengedit fotonya menjadi 30 tahun lebih tua. Scene berpindah di rumah seorang dokter, temannya Dr. Weaver. Dokter tersebut merasakan bahwa ada seseorang di rumahnya, tetapi ia tidak begitu memperdulikannya, lalu tidur. Scene berpindah di mana Madison terbangun dari tidurnya dan melihat seseorang di depannya. Madison menyaksikan lagi makhluk itu membunuh dokter tersebut. Tetapi Madison sempat melihat makhluk wanita itu yang wadaw. Madison pun berteriak sangat keras yang membuat Sydney menghampirinya. Madison menceritakan bahwa terjadi korban lagi. Mereka melaporkan kejadian ini ke kantor polisi agar para detektif menyelidiki kasus ini. Karena para detektif ini agak ragu, mereka mendatangi tempat yang diceritakan oleh Madison dan mereka pun terkaget. Di WC kantor polisi, Madison mendapat nomor telepon yang tidak dikenal. Orang tersebut memanggil Madison Emily. Tanpa ia sadar, Madison memanggilnya Gabriel. Madison dan Sydney pergi menuju rumah ibunya. Ia bertanya kepada ibunya apakah waktu dulu ia mempunyai adik yang bernama Gabriel. Ibunya memutarkan video saat Madison ulang tahun. Ibunya menjelaskan sejak kecil Madison sering berbicara sama seseorang yang tidak nampak dan nama orang itu Gabriel. Shaw melihat foto yang telah diedit menjadi 30 tahun. Ternyata foto itu mirip sekali dengan Madison. Shaw juga membuka flash disk milik Dr. Weaver, yang dimana 3 dokter ini merupakan target makhluk tersebut. Shaw langsung ke rumah dokter yang terakhir. Madison yang sedang menggosok giginya di kamar mandi melihat dokter itu telah tewas. Shaw yang sudah sampai di rumah dokter itu melihat bahwa dokter itu telah tewas. Madison berusaha memberitahu kepada Shaw bahwa makhluk itu masih di sana. Pertarungan pun terjadi. Shaw berhasil menembak makhluk itu dan membuat makhluk tersebut kabur. Shaw yang pantang menyerah mengejar makhluk itu sampai di sebuah gudang. Makhluk itu menyerang Shaw tapi gagal, yang membuatnya kabur melewati sebuah ventilasi. Para detektif memberitahu kepada Madison bahwa waktu kecil nama Madison adalah Emily. Madison tetap tidak mengingatnya. Akhirnya, Madison dihipnotis oleh psikiater. Madison pun ingat waktu awal dia diadopsi. Gabriel menghasut Madison untuk membunuh orang tua angkatnya, tetapi gagal karena ibunya terbangun. Di dunia nyata, Madison sudah teringat bahwa yang melakukan kejahatan ini adalah Gabriel. Scene berpindah ke seorang wanita yang disekap yang berusaha untuk melepaskan diri. Saat sudah berhasil terlepas, dia malah terjatuh. Ia terjatuh di rumah Madison. Jadi, selama ini ia disekap di rumah Madison, guys. Semua barang bukti yang dilakukan oleh Gabriel ada di atas rumah Madison. Polisi pun menangkap Madison. Di sini para detektif tidak percaya bahwa Gabriel itu memang ada. Tiba-tiba lampu itu mati dan menelpon Shaw. Ia berkata
bahwa selama ini ialah yang membunuh dokter itu. Walaupun begitu, Madison tetap di penjara. Sydney yang tidak tinggal diam, ia pergi menuju rumah sakit yang dulu menangani Madison. Rumah sakit itu pun sudah tutup. Sydney masuk ke dalam rumah sakit itu dan menemukan sebuah rekaman mengenai Emily. Sydney memutar rekaman itu di rumah ibunya. Ternyata ibu kandungnya Madison belum meninggal. Ia menitipkan Madison ke Dr. Weaver karena anak ini memiliki kelainan. Sedikit penjelasan, cewek yang disekap itu adalah ibunya Madison guys. Di rekaman tersebut, Madison berkata bahwa ia dihasut oleh Gabriel setiap kali melakukan kejahatan. Nih guys, lihat, ternyata Gabriel itu menempel di tubuh Madison semacam parasat gitu. Gabriel ini semakin lama semakin menguasai Madison dan berhasil membunuh semua dokter di sana. Dr. Weaver yang melihat hal ini mau tidak mau melakukan operasi bedah untuk memisahkan Gabriel dengan Madison. Tetapi sebagian otak Gabriel tertinggal di otak Madison. Jadi, Gabriel itu guys mulai bangkit lagi akibat tindakan suaminya yang membenturkan kepalanya ke tembok. Scene berpindah di mana Madison dibully di sel penjara. Gabriel yang sangat marah tiba-tiba keluar dari kepala Madison dan langsung membunuh satu persatu tahanan di situ. Polisi yang ingin membantu malah ikut terbunuh. Gabriel menuju ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mengambil barang-barangnya. Setelah itu, ia melakukan aksinya dengan membunuh satu persatu polisi tanpa mengalami kesusahan. Shaw dan Regina yang sampai di kantor polisi merasa kaget dan melihat para rekannya telah modar. Shaw dan Regina pun membantu menembaki Gabriel. Tetapi Gabriel terus-menerus menyerang polisi di sana. Shaw yang berusaha membuat Madison sadar malah mengalami luka. Begitu juga dengan Regina. Setelah selesai membantai para polisi, ia menuju rumah sakit. Shaw yang masih mampu berdiri langsung menyusul Gabriel. Sydney yang ditahan oleh penjaga rumah sakit tidak boleh menemui ibunya Madison. Ternyata Gabriel sudah masuk ke ruang perawatan yang ingin membunuh ibunya dan Sydney. Shaw yang datang langsung menembaki Gabriel, tetapi malah ia yang terluka parah. Sydney mengambil senjata itu, tapi malah ia yang terlempar. Gabriel pun berhasil membunuh Sydney dan ibunya karena ia merasa menang. Tiba-tiba Madison muncul dan berkata, Madison berhasil memanipulasi pikiran Gabriel. Kekuatan Gabriel sama saja dengan kekuatan Madison. Madison mengurung Gabriel di pikirannya dan menyelamatkan Sydney yang disaksikan oleh ibunya. Film pun selesai.